Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 8 Juli 2023. Nah, saudara-saudaraku, merupakan kebahagiaan apabila kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersama-sama di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saudara-saudaraku, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Mari kita satukan hati, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, kami bersyukur buat kasih setiamu yang begitu besar bagi setiap kami pada hari ini. Bapa, kami percaya Engkau terus memberkati, mengurapi kami anak-anak-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami, urapi telinga kami, sehingga kami boleh taat, kami mengerti, kami paham dengan apa yang disampaikan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Kami boleh dengan rendah hati, lemah lembut, semakin hari semakin menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Jangan Serakah. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeskiel 26 ayat 1-6 dan kita lanjut ayat 20-21. Mari mengajak kita semua untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Nubuatan melawan Tirus. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang menjadi bersih daripadanya, dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan, sebab aku mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kita lanjut ayat yang ke-20. Maka aku akan menurunkan engkau, supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, kepada bangsa dahulu kala, dan aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah, seperti reruntuhan dahulu kala, bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiami orang, dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup. Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendasyatkan, dan engkau tidak terjumpa lagi. Engkau dicari orang, tetapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya melalui firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tirus mewakili bangsa-bangsa yang tinggal di pesisir. Bangsa Tirus adalah bangsa yang kuat di dalam kelautan dan perniagaan. Ia menjadi panutan bangsa-bangsa pesisir dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Ada unsur kesombongan bangsa Tirus yang dihancurkan Tuhan untuk membuat bangsa-bangsa pesisir sadar diri dan tidak berani lagi menyombongkan diri sebagai yang tak terkalahkan. Dan hukuman Tuhan adalah
Mereka dihancurkan oleh bangsa yang jauh dari laut, yaitu Babel. Saudaraku, di dalam kesombongannya, bangsa Tirus melihat kehancuran umat Tuhan dengan rasa syukur. Mereka malah sesumbar untuk menjadikan bangsa Israel menjadi jarahan mereka. Bangsa Tirus menghina umat Allah. Mereka mensyukuri kemalangan yang sedang dialami umat Allah dan mencemoohnya. Kerajaan Tirus terletak di pesisir. Mereka serakah, dan melalui keserakahan mereka itulah yang membuat mereka menjadi hancur. Dan keserakahan Tirus menjadi bumerang bagi mereka. Tuhan melakukan pembalasan kepada setiap mereka. Dan tidak satu pun daripada mereka yang tinggal tegak. Apa yang mereka megahkan, apa yang mereka banggakan, semua dihancurkan dan dijara oleh bangsa lain. Dan semua ini terjadi agar mereka tahu bahwa Tuhan adalah Allah bangsa Israel, adalah Allah yang menjaga umatnya. Nah, saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa kesombongan menjadi awal kejatuhan. Dari sombong memiliki segala sesuatu dan menjadi serakah. Serakah adalah sifat yang merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki dan membuat seseorang jadi gelap mata dan merampas hak orang lain. Dan ini adalah gambaran Tirus. Apakah kita juga menggambarkan kehidupan daripada Tirus? Kesombongan membuat manusia angkuh dan serakah, dan tidak jarang diikuti dengan sikap takabur, ingin menguasai segalanya, ingin menaklukkan segalanya dengan cara apa saja. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Waktu kita memiliki ataupun kita melupakan hal itu, kita menjadi sombong. Karena setiap apa yang kita miliki berasal daripada Tuhan, maka kita boleh sadar agar setiap apa yang kita miliki semuanya kembali kepada Tuhan. Dan kita jangan cepat merasa puas dengan apa yang kita miliki. Dan saudara-saudaraku, dengan rasa sombong kita akan memulai diri kita iri kepada orang lain. Nah saudara, bagaimana caranya agar kita dapat memerangi dan menjauhi dosa kesombongan ini? Yang penting kita lakukan adalah mengenakan sifat kerendahan hati. Kita dapat menjadi orang yang rendah hati apabila kita dapat mengenali diri kita sendiri. Dan kita belajar dari firman Tuhan. Sifat rendah hatilah yang membuat kita sadar akan ketidaklayakan kita sebagai akibat dari pengenalan yang paling dalam akan diri kita sendiri. Sebelum Tuhan turun tangan, lebih baik kita bertobat. Dengan rendah hati kita mengakui bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu. Maka hidup kita akan berlimpah dengan syukur, bahkan semakin peduli kepada orang lain. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar. Kami percaya kami boleh disadarkan. Ampuni kami kalau kami serakah, kami sombong, kami iri, kami tidak peduli dengan orang lain. Biar Roh Kudus menjamah kami, sehingga kami memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati untuk dapat bertobat. Kuduskan kami, penuhi kami. Kami sadar ataupun tidak sadar dengan kesombongan kami. Kami berdoa, kami boleh semakin menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami menjadi orang yang peduli kepada orang lain, dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Have a great day and God bless you all.